Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Tanggapan Publik. Pemirsa, Tanggapan Publik ini kami hadirkan ke hadapan Anda nantinya untuk Anda boleh berkomentar atau bisa memberikan pandangan dari sudut pandang Anda sebagai penonton tentunya melalui topik yang kami angkat. Dan kalau kita bicara tentang fenomena pernikahan dini, ini bukan setakat hanya akhir-akhir ini saja. Sejak dulu juga ini sudah menjadi permasalahan bagi bangsa Indonesia. Dan kalau kita lihat memang pernikahan dini ini terjadi di wilayah Sumatera Utara. Bukan saja hanya di salah satu kabupaten kota, tapi hampir di seluruh kabupaten kota hal ini terus terjadi. Namun apakah kemudian faktor penyebab atau penyebab utama terjadinya banyak kasus pernikahan dini di wilayah Sumatera Utara? Dan untuk itu nanti kita akan pastikan dengan kedua narasumber yang telah kita hadirkan ke Studio 2 TVRI Sumatera Utara saat ini. Dan langsung saja pemirsa saya akan perkenalkan satu persatu narasumber hebat kita. Dua perempuan hebat yang sudah kita hadirkan ke Studio 2 TVRI Sumatera Utara. Yang pertama sudah hadir bersama kita Kak Rahmadani Hidayatin, SPSI MKes, selaku psikolog. Apa kabar Kakak? Boleh Alhamdulillah, disapa dulu baik. pemirsa kita. Halo, selamat sore. Dan kemudian kita juga telah mengundang dari Lembaga Swadaya Masyarakat, ada Kak Ferry Wirapadang. Selamat sore Kak Wira. Kak Selamat Ferry, sore. apa kabar? Baik, selamat sore. Dan pemirsa kami juga nanti mengajak Anda untuk bisa memberikan komentar melalui line telepon kami di nomor 081161008386. Saya ulangi 081161600386. Dan topik yang kita angkat pada sore hari ini pemirsa adalah fenomena pernikahan ini. Saya pengen ke psikolog dulu nih, ke Kak Rahmadani. Kak Rahmadani, apa sih sebenarnya yang menyebabkan fenomena pernikahan dini ini semakin tahun semakin banyak gitu loh. Kalau kita lihat edukasi semakin tinggi gitu ya, pembelajaran semakin canggih, media informasi semakin banyak. Tapi kenapa masih banyak remaja-remaja kita yang terjebak dengan pernikahan dini? Ya, dalam pengamatan saya ya, sebetulnya ketika saya juga terlibat aktif di salah satu organisasi PKBI ya, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Sumatera Utara, kita punya program CMR dulu namanya, Sentra Mitra Remaja. Jadi ketika kita turun ke lapangan gitu ya, fenomena pernikahan dini itu sudah mulai ada ya sejak saya berada di PKBI beberapa puluh tahun yang lalu. Dan ternyata isu itu sampai sekarang ternyata masih ada ya, ini kemudian yang kita bahas. Nah, bagi saya ini sebetulnya kalau kita bilang dunia kita kan sebetulnya sudah berkembang ya, teknologi kita juga berkembang. Ya, dengan teknologi itu kita lupa sebetulnya mendidik pondasi dasar ya dari perkembangan teknologi itu terhadap kesiapan mental anak-anak kita. Karena ternyata dengan teknologi berkembang, akses pun terbuka kan gitu ya. Jadi karena akses terbuka, kita tidak siapkan mental dia, maka dia bisa menyerap informasi apapun dan dia tidak punya filter untuk menyaring informasi-informasi apa yang dibutuhkan. Nah, yang saya lihat justru sekarang tren perilaku ya remaja dengan pernikahan dini. Beberapa tahun yang lalu itu juga menjadi pembicaraan yang marak justru karena anak-anak itu sendiri memang punya ya istilah viral ya kalau kita sekarang, dia memang mendorong dirinya untuk juga melakukan pernikahan dini. Mungkin dengan alasan ya daripada kita dalam komunitas tertentu ya, mungkin karena ya daripada kita melakukan seksual bebas, dosa, ya udah kita menikah, itu juga menjadi salah satu faktor. Jadi menurut saya sebetulnya memang menyiapkan mentalnya anak-anak kita terkait dengan kehidupan pribadinya ya, terhadap kehidupan masa depannya, perkembangan psikologisnya, terutama dalam hubungan relasi ya, antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi itu masih lemah kita. Masih lemah di situnya ya. Baik, ini bukan dimah yang menarik sekali dari Kak Rahmadani, tapi kita mau tahu dari sudut pandang Lembaga Swadaya Masyarakat yang kemudian setiap saatnya turun ke masyarakat dan melihat fenomena yang langsung terjadi. Kalau tadi Kak Rahmadani kan bagaimana mengatasi itu, berikan solusi. Tapi kalau ini mencari kenapa ini terjadi, berapa kasusnya di lapangan begitu ya. Nah Kak Ferry, bagaimana ini kalau kita lihat secara kasus di lapangan begitu? Ya, sebelum saya menyampaikan fenomena kasus-kasus pernikahan dini terhadap anak, data di Komnas Perempuan misalnya mencatat ya tingginya angka pernikahan di usia dini terhadap anak tahun 2019 itu ada sekitar 23.000 anak. 23.000 Ya, anak di Indonesia? Ya, Indonesia tahun 2019. Tahun 2020 ada sekitar 64.000. Nah, sayangnya memang kita belum memiliki data terpilah untuk masing-masing provinsi.
Nah, tetapi menurut informasi yang pernah kita dapat bahwa di Sumatera Utara itu tinggi. Nah, salah satu kabupaten yang paling tinggi adalah Kabupaten Langkat. Nah, di Kabupaten Langkat kebetulan kita lagi ada program di sana dan kita menemukan ada banyak latar belakang terjadinya pernikahan atau perkawinan di usia anak. Nah, salah satunya seperti disampaikan oleh Bu Ramadhani tadi adalah karena edukasi ya, minimnya edukasi yang mengedukasi anak-anak bagaimana terhindar dari pernikahan di usia dini. Nah, yang kedua adalah faktor lingkungan. Bagaimana hubungan relasi antar anak-anak sekarang dalam gaya berpacaran misalnya. Itu juga sangat mempengaruhi. Yang ketiga adalah faktor ekonomi dan juga pola asuh di dalam di dalam keluarga kita gitu. Misalnya kenapa saya sampaikan seperti itu, kita masih dominan orang tua itu memperhatikan atau memonitoring anak-anak di usia balita. 5 tahun ke bawah atau 10 tahun ke bawah. 10 tahun ke atas itu dianggap sudah menganjak remaja, bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi yang dilakukan di dalam dirinya setiap hari dan bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Sementara kita melihat fenomenanya bahwa di usia 10 tahun ke atas anak-anak itu justru membutuhkan perhatian yang luar biasa. Ekstra harusnya begitu ya. Sementara godaan, tantangan dari luar itu banyak sekali yang membuat mereka gampang untuk tertarik ya untuk melakukan hal-hal yang mungkin itu memang hal-hal negatif yang membuat dia melakukan yang tidak baik dan akhirnya dia melakukan menuntut untuk mengikuti atau melakukan pernikahan pada usia dini atau perkawinan anak. Baik, Begitu. menarik ini ya. Saya ke Kak Ramadhani. Kak Ramadhani, kalau kita lihat fenomena pernikahan dini ini, apakah memang ini didominasi karena faktor orang-orang yang mungkin berasal dari keluarga yang kurang mampu atau justru mungkin ini sudah merata begitu? Ya, mungkin memang harus diperlukan riset secara Riset khusus atau ya survei gitu untuk ya. mendeteksi itu. Tapi memang pada umumnya pengamatan yang kita lakukan baik dalam kegiatan yang dilakukan KAIRA ataupun yang dilakukan organisasi-organisasi lain yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi remaja, ya karena itu tadi ya fenomena orang tidak punya pengetahuan gitu bagaimana melindungi dirinya. Kalau dari sisi psikologi remajanya mungkin konsep diri sebagai seorang remaja itu tidak terprogram dengan baik. Kalau di sekolah kan kita lebih banyak mengembangkan program akademis ya. Jadi pelajaran. Karakternya kurang mungkin Ya, begitu untuk ya. pendidikan karakter, pendidikan pengembangan diri, walaupun pemerintah sebetulnya sudah lama ya mencanangkan program pendidikan dengan karakter atau pengembangan diri ya, tapi sampai hari ini kita juga kan belum tahu bagaimana rumusan program pengembangan diri di sekolah ya. Jadi, nah kemudian kita juga bisa lihat sampai hari ini juga untuk bicara tentang kesehatan reproduksi, tentang kesehatan seksual itu jadi masih dianggap tabu dan tidak perlu. Ya gitu, walaupun sebetulnya kasus banyak gitu. Tapi kita tidak melihat ini sebagai sesuatu yang penting. Nah, maraknya pernikahan ini juga karena faktor tidak teredukasi dengan baik, kemudian kondisi faktor sosial, budaya, ya, kemudian faktor ekonomi dan faktor pergaulan perilaku remaja itu sendiri, gitu kan? Itu jadi mungkin memicu ya, ditambah lagi dengan teknologi yang orang dengan gampang, oh nggak apa-apa itu orang hamil di luar nikah, kan gitu ya, atau menikah pada saat kondisi hamil nggak apa-apa. Jadi hal-hal yang dulu secara moral budaya dianggap tabu, kalau sekarang udah biasa gitu ya, lumrah gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Toh yang ini juga menikah, apalagi ini yang ini artis pula lagi, tokoh-tokoh lagi. Jadi akhirnya tidak dilihat sebagai sesuatu yang salah gitu kan. Jadi semacam ada pembenaran juga ya, kemudian dinikahkan dalam keadaan sudah hamil gitu ya, atau dinikahkan muda gitu. Tapi memang pemerintah mengatur itu semua ya, undang-undang juga mengatur tidak boleh menikahkan anak di usia tertentu. Kalau sekarang undang-undang yang dikeluarkan yang terbaru kan 19 tahun ya. Tapi pada faktanya ini kita juga pernah diskusi secara nasional ya di PKBI nasional bahwa ya oke, undang-undangnya ada untuk melarang anak menikah di usia, udah diatur sedemikian rupa untuk mencegah itu. Tapi ternyata pada prakteknya di masyarakat kita pernikahan itu bahkan nggak ngaruh ya? Iya, karena tidak terlalu didaftarkan ke
ke KUA gitu ya, nikah secara agama. Sosialisasi juga nggak ada begitu ya. Jadi karena pasti kalau nikah secara hukum negara nggak akan bisa ya. Jadi akhirnya nikah secara agama. Nanti pada usia pernikahan tertentu di usia itu sudah memungkinkan untuk mendapatkan surat baru didaftarkan. Nah, ini juga kan bukan remajanya saja yang harus diedukasi. Jadi siapapun yang ada di rumah tangga itu harus diedukasi sebenarnya, khususnya orang tua kan begitu ya, masyarakat, pemuka agama gitu ya, tokoh masyarakat begitu ya. Menarik ini, saya ke Kak Ferry lagi nih. Kak Ferry, kalau kita bicara tentang banyaknya fenomena pernikahan dini, meskipun mereka mungkin akhirnya berumah tangga, melanjutkan pernikahan begitu, tapi apakah kemudian biasanya ini tidak akan lama begitu? Karena akan terjadi goncangan rumah tangga yang kuat. Yang mereka nggak mampu sebenarnya menahan goncangan ini karena masih terlalu muda begitu. Ya, kalau kita menyebutkannya itu adalah malapetaka ya. Malapetaka itu benar. istilah daripada LSM ya. ya. Iya benar, malapetaka yang menyebabkan perempuannya akan mengalami kekerasan kekerasan lain. Misalnya bagaimana seorang anak pada usia anak sudah memiliki anak harus bertanggung jawab menghidupi, mengasuh anak padahal dia sendiri pun belum mapan secara mental. Ya, fisik belum mapan dan mentalnya belum mapan. Sehingga apa? Dia juga bisa menjadi pelaku dan dia juga bisa menjadi korban. Tidak banyak misalnya di Kabupaten Langkat ketika mereka laki-laki dan perempuan di usia dini menikah, laki-laki yang tidak siap secara mental itu meninggalkan si perempuan dengan anaknya. Sementara perempuan mau nggak mau itu harus berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, anak yang baru dilahirkan. Nah, ketika tidak siap secara mental, secara fisik, tidak teredukasi juga bagaimana mengasuh anak dengan baik, maka anaknya pun rentan akan mengalami itu tadi stunting, gizi buruk, dan akhirnya juga melakukan kekerasan terhadap anaknya. Jadi kita menemukannya malapetaka yang baru gitu ya bagi dirinya dan bagi anaknya ke depan begitu. Jadi ada banyak dampak-dampak yang dialami oleh si perempuan, laki-laki dan anaknya kelak dan keluarga besar tentunya gitu ya ketika terjadi pernikahan pada usia dini. Karena ketidakmapanan secara mental itu paling yang mempengaruhi ya bagaimana kualitas dari keluarga yang dibangun oleh anak yang tidak siap secara usia begitu, Mas. Baik. Kak Rahmadani, kalau kita bicara tentang gangguan yang paling terdampak mungkin terhadap remaja perempuan yang perempuannya begitu ya ketika menikah itu, apakah hanya kesehatan karena organ reproduksi atau justru mungkin karena faktor-faktor lain yang mungkin membuat stres dan sebagainya akhirnya begitu? Iya, kalau dari pengalaman di ruang praktek konseling kita ya di PKB itu kita buka ruang konsultasi keluarga ya. Nah, dalam ruang konseling saya tuh yang sering terjadi adalah dalam kasus pernikahan di usia muda ya, yang paling sering itu memang gangguan kesehatan mental dan emosi yang paling banyak ya. Jadi itu tadi ketika dia masih muda, dia ditinggal, dia sendiri sebetulnya masih remaja, masih ingin bermain-main gitu ya. Dan masih ingin belajar, tapi kemudian karena kondisi terpaksa tadi dinikahkan, dipaksa oleh keluarga menikah, walaupun sebetulnya mungkin kalau ditanya walaupun dia sudah hamil ya gitu, ketika ditanya dia mau menikah belum tentu juga jawabannya dia mau menikah gitu, tapi demi menjaga nama baik ya dari aib gitu kan masyarakat, maka anak ini dinikahkan. Nah, yang berdampak sering terjadi itulah kesehatan mentalnya sama emosi gitu, jadi terlihat ketidaksiapannya, emosinya yang tidak stabil dalam mengasuh anak tentu akan berdampak pada bagaimana cara dia menangani anaknya gitu ya. Nah, kalau kita bicara dampak psikologis pernikahan dini ini kan panjang ya. Bukan hanya pada si remaja yang menikah, pasangan yang menikah, tetapi anak-anak yang dilahirkan. Nah, jadi ini kan bicara psikologi jangka panjang anak-anak yang mengalami kekerasan orang tua yang tidak matang secara mental dalam mendidik, yang tidak memiliki pemahaman bagaimana menjadi orang tua, bagaimana mengasuh anak ya. Karena dimensi pernikahan itu kan sebetulnya dasarnya kan suci ya. Dan kemudian itu kita perlu disiapkan mentalnya, kesiapan secara finansialnya, kemudian ada dimensi pendidikan di situ. Artinya orang tua harus bisa menjadi pendidik ketika dia melahirkan anak-anaknya kan gitu. Dimensi kesejahteraan sosial di dalam rumah tangga kan gitu ya, karena kalau orang dewasa ketika anggota keluarga punya masalah mereka bisa berperan menjadi membantu persoalan anggota keluarga. Tapi kalau yang menikah nggak mateng gitu ya, dia nggak akan mampu gitu membantu masalah anggota keluarga yang lain. Misalnya anak bertengkar di luar sama temennya, dia nggak mampu untuk merecovery anaknya gitu. Jadi
yang terjadi adalah emosi ya, jadi emosi jangka panjang dan itu berlanjut terus. Dan itu yang sering terjadi lah ya, yang sering kita lihat di dalam konseling-konselingnya kita. Gitu. Baik, ini semakin menarik ini pembicaraan kita. Saya sebenarnya mau tanya juga kepada Kak Rahmadani, ini kalau kita lihat misalnya di Kabupaten Langkat gitu, mungkin di daerah lain juga bahkan banyak kasus-kasus ini, tapi belum mencuat saja begitu. Tapi bagaimana kemudian peran keluarga dalam hal ini sebenarnya ketika menghadapi anaknya harus menghadapi pernikahan dini? Apakah memang apa yang harus mereka lakukan sebenarnya? Apakah memang mereka ikut mendukung atau justru bagaimana? Saat pagi setelah kita nanti dengarkan hiburan dari Kekustik berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Tanggapan Publik. Saya ke Kak Ferry lagi nih, Kak Ferry. Kalau kita lihat misalnya ketika kasus ini ya, mengenai sebuah keluarga anaknya begitu ya. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pihak keluarga supaya hal ini bisa memutus mata rantai kemudian? Memang secara psikologis sih ketika terjadi apapun bagi anak kita, dialah tetap anak kita gitu ya. Kan gitu ya, hakikatnya itu kan anak begitu ya. Anak disayangi, dilahirkan, kemudian disayangi begitu. Apapun kejadiannya, ya itu anak, nggak bisa dirubah gitu. Tapi bagaimana caranya sebenarnya agar tindakan itu salah begitu. Sehingga tidak menjadi acuan atau bahan alat ukur atau mungkin ditiru oleh orang lain. Sehingga ini akan terjadi secara terus-menerus gitu maksudnya. Ya, kalau pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh keluarga ya, justru di awal yang saya ingin sampaikan adalah harusnya pencegahan sebenarnya, gitu. Harusnya pencegahan yang harus dilakukan. Tetapi kan tidak banyak yang melakukan itu. Justru ketika anak perempuannya sudah hamil, maka keluarga panik gitu ya, dan melakukan hal-hal yang dianggap baik untuk si anak tanpa melibatkan atau tanpa bertanya apakah keinginan si anak itu seperti apa. Nah itu sangat jarang sekali. Karena apa? Karena yang lebih dominan dipikirkan adalah bagaimana menutupi supaya aib ini tidak keluar, tidak didengar atau tidak sampai ke masyarakat yang lebih luas. Sehingga apa yang dilakukan ya perkawinan. Jadi ada rembuk keluarga yang dilakukan antara pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan. Untuk itu tadi menikahkan si anak adalah dianggap menjadi solusi yang penting. Nah yang ingin kita klarifikasi adalah bagaimana sebenarnya mendengarkan, walaupun ya dia masih kategori anak, perlu juga mendengarkan suara anak. Apakah dia siap sudah menikah dengan usia yang masih sangat dini itu gitu. Walaupun kita tidak di negara kita atau di masyarakat belum familiar gitu ya, belum banyak yang tahu bahwa misalnya salah satu solusi kalau misalnya syarat untuk aborsi aman itu bisa didapatkan misalnya. Ya itu kan ada syarat-syarat yang memang sangat sulit ya untuk mendapatkannya ya Kak ya gitu. Nah tapi pernah nggak misalnya keluarga tahu itu? Keluarga tidak tahu itu. Jalan satu-satunya adalah hanya menikahkan si anak. Itu yang mereka lakukan. Selain itu yang kita lihat belum ada. Belum ada misalnya satu keluarga yang bertanya ketika anak perempuannya tidak siap menikah, apakah dia diberikan kesempatan untuk menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Karena memang agak sulit ya Kak. Karena seperti kata Kak Dani tadi, itu anak gitu. Anak yang belum siap sebenarnya. Secara mental dan kondisi apapun belum siap. Ekonomi apalagi. Jadi memang pilihannya sulit, sangat sulit. Kita tahu kalau pertanyaannya perannya itu ya harusnya memang masih pendukung penuh si anak ya dengan pilihan-pilihannya itu. Tapi di belakang pilihannya itu keluarga pun pasti berperan banyak karena dia tidak berdaya Bang. Kalaupun dia memilih menikah pasti keluarganya juga yang harus menikahkan. Iya. Begitu. Jadi keluarga tidak juga yang menanggung ekonominya. Ya benar begitu ekonomi. Ya. Sampai misalnya kalau keluarga sudah bersepakat menikahkan si anak ya, keluarga inilah nanti ke depan mungkin setahun atau beberapa bulan ke depan untuk membiayai kehidupannya dia gitu. Itu udah nggak bisa dilepas gitu. Gitu. Baik, saya ke Kak Rahmadani. Kak Rahmadani ini paling tepat ini memberikan solusi apa sebenarnya cara ya untuk mencegah anak-anak ini supaya tidak terjebak dalam pernikahan dini. Tapi ini kan tidak terlepas daripada peran keluarga begitu ya. Bagaimana peran keluarga di saat ini sebenarnya untuk menggiring atau misalnya mendampingi anak-anak yang mau masuki usia remaja ini Kak? Iya, kalau saya misalnya ini kan kasus sudah terjadi kalau tadi Kak Ira menyampaikan pasca pencegahan ya. Tapi kalau sudah terjadi sebetulnya
menikahkan anak dalam usia dini, baik dalam case apapun itu sebetulnya sangat tidak layak ya, gitu. Artinya tidak baik. Karena memang fase dia bukan fase untuk menikah gitu, tapi fase dia itu adalah fase untuk belajar, tumbuh kembang, mengembangkan cita-cita gitu ya. Nah, kalau keluarga orang tua tidak memahami ini, maka mereka hanya berpikir pragmatis tadi ya. Kalau saya berpikir begini, ketika dia katakanlah dia harus dinikahkan karena sudah mengalami kehamilan ya. Kalau saya tidak berpikir untuk menikahkannya. Gitu. Why? Kenapa Kak? Karena itu tadi faktor-faktor menikahkan itu bukan solusi. Bukan solusi yang baik sebenarnya ya? Bukan solusi dan bukan penyelesaian masalah. Bahkan dengan menikahkan mereka tanpa kesiapan kematangan menimbulkan masalah yang banyak lagi. Jadi ada rangkaian-rangkaian masalah yang akan terjadi. Jadi yang perlu dilakukan orang tua pertama nih, kalau kemudian ada anaknya mengatakan, "Mas, saya sudah hamil." Maka ditanya, "Oke, kamu hamil sudah siap menikah?" Kalau tapi saya tidak siap menikah. So, berarti dia tidak perlu kita dorong untuk melakukan pernikahan. Nah, kemudian ada solusi-solusi di mana dia bisa melaporkan ya kasus itu bahwa saya jadi gini, dalam hak-hak kesehatan reproduksi itu ada hak-hak reproduksi yang sudah diatur dalam undang-undang. Dia boleh memutuskan untuk meneruskan kehamilannya atau tidak, gitu ya. Tentu dengan pertimbangan psikologis, pemeriksaan fisik dan lain sebagainya dan kesiapan-kesiapan itu. Nah, atau kalau dia tidak siap dinikahkan dan dia tidak bisa mengaborsi kandungannya, maka ditanya kesiapannya, oke, ini anak dilahirkan tanpa harus dinikahkan misalnya. Dia siap nggak? Nah gitu, kemudian dia bisa kembali ke sekolah gitu ya. Jadi kita jangan menikahkan anak, tapi sebetulnya kita sudah memutus kesempatan masa depan yang lebih baik gitu dari pernikahan. Karena pada faktanya kasus-kasus seperti ini dalam 5 tahun pernikahan itu akan bubar gitu kan. Jadi tidak juga panjang ya gitu. Jadi nah sementara tadi ya kehidupan anak perempuan yang dinikahkan yang terpaksa menjadi ibu muda tadi udah terputus di situ gitu. Jadi dia tidak punya kesempatan untuk mengembangkan diri lagi karena sekolah pasti menolak kan. Dia harusnya SMA, ini belum tamat SMA, kemudian dia nikah, dia keluar. Sekolah pasti menolak karena dia sudah dianggap menikah dan tidak layak. Beda kalau dengan perguruan tinggi ya, kita boleh menikah sambil kuliah. Tapi kalau SMA kan undang-undang kita belum mengatur itu, gitu ya, belum mengatur bahwa orang yang sudah menikah masih bisa SMA, kecuali dia mengambil paket-paket khusus gitu. Nah itu yang satu. Yang kedua adalah orang tua itu harusnya tetap mendampingi, karena sebetulnya anak itu sendiri dia melakukan aktivitas katakanlah seksual bebas, tapi dia kan nggak tahu nih dampak dari perbuatannya. Kalau ternyata kemudian dampaknya adalah kehamilan gitu ya, maka kita yang orang tua harus mendampingi gitu kesiapan anak dalam mengatasi masalah itu gitu. Jadi kalau saya sarankan menikahkan anak dalam kondisi seperti itu bukan solusi yang terbaik. Kalau tadi Kak Rahmadani katakan menikahkan anak dalam kondisi yang mungkin karena sesuatu hal yang terjadi kepada si perempuannya, mungkin karena hamil dan lain sebagainya. Tapi biasanya bukankah ini kemudian jadi efek bola salju yang kemudian nanti membuat tingkat kejahatannya semakin tinggi juga gitu. Fenomenanya bukankah seperti itu? Ya. Contoh misalnya anak-anak remaja yang sudah mengalami kenakalan dari awal begitu ya, meskipun memang dari kalau dia kurang perhatian, kemudian mungkin kurang adanya pendampingan dari pihak keluarga, agama dan lain sebagainya, nanti bisa terjerumus lagi begitu. Bahkan mungkin lebih lebih berani gitu ya. Sebetulnya gini, pada dasarnya manusia itu belajar dari pengalamannya. Ya. Ketika dia mengalami sesuatu yang merugikan dirinya, dia cenderung akan berpikir panjang lagi. Dia ada efek pembelajaran di situ kan gitu. Nah, jadi artinya dia masih bisa kita bimbing untuk menata kembali masa depannya untuk tidak lagi terjebak pada perilaku gitu ya, perilaku yang membuat dia justru menjadi terhenti ya masa depannya gara-gara perilaku yang buruk tadi. Jadi memang ada di situ peran orang tua yang sangat kuat untuk terus mendampingi dan mengingatkan dia akan jadi membangun nilai-nilai baru ya. Dengan nilai-nilai baru itu jadi mereka juga dibimbing untuk memiliki konsep diri yang baru ya. Jadi kamu udah pernah punya masalah, kalau diulang lagi masa kita terdikan gitu. Jadi orang pada dasarnya sebetulnya ketika dia sudah mengalami satu situasi yang berat ya dalam kehidupannya, kita kan nggak mau terus berada dalam situasi yang buruk ya gitu. Itu fitrahnya manusia ya, kita ingin
hidup kita menjadi lebih baik. Nah, pengalaman itu jadi pembelajaran. Pengalaman itu jadi pembelajaran. Ya, pembelajaran. Nah, dari situ dia kemudian kita bimbinglah menata. Nah, kalau orang tua tidak punya kemampuan, disitulah memang Dibutuhkan? program-program pendidikan kepada keluarga bukan hanya pada anak remajanya ya, tetapi kepada orang Orang tuanya. tua. Mungkin nanti Kak Ira bisa mengembangkan karena langkat tinggi ya. Baik. Jadi di langkat itu edukasi kepada orang tuanya untuk mengatasi kasus-kasus Kasus yang seperti baru ini. lagi ya. Jangan korbankan masa depan anak. Karena Baik. sebetulnya dengan satu kesalahan ya kita justru menambah kesalahan-kesalahan yang lain gitu. Oke, baik. Kalau kesan-kesannya kalau di lapangan itu seperti apa sih memberikan edukasi kepada masyarakat itu, baik itu kepada orang tua maupun kepada para kaum remaja itu sendiri, Kak Ferry? Ya, kalau pengalaman kami ya, memang kita baru ini tahun kedua. Tahun kedua tapi Tahun- kan sudah berefek Oh, itu. sudah. Kalau 2 tahun itu kan sudah panjang ya Sudah. Kak Masih Ramadhan. Sudah banyak. memasuki tahun kedua ya. Iya. Nah, yang kita alamin itu luar biasa ya. Jadi ketika kita berbicara orang mendengar Case Pro itu dianggap tabu. Itu luar biasa gitu. Nah, karena apa? Karena tidak untuk Langkat sendiri ini adalah program pertama yang pernah mereka dapatkan berbicara tentang kesehatan reproduksi. Nah, ketika kita berbicara kesehatan reproduksi atau kita mengedukasi anak, dianggap kita mengajarin anak-anak untuk melakukan hubungan Iya. seks dan segala macam. Itu yang pertama. Jadi tidak hanya di masyarakat sebenarnya, di tingkat orang tua, tetapi juga guru-guru sekolah, tokoh-tokoh agama itu menjadi tantangan yang berat juga untuk kita lakukan ya gitu, atau untuk kita sentuh. Nah, sehingga ketika kami melakukan pendekatan yang kita lakukan adalah tingkat desa. Nah, di desa itu sebenarnya melalui kecamatan juga dengan puskesmas itu ada ada program-program yang melakukan atau memberikan edukasi itu. Nah, namanya itu adalah Posyandu Remaja. Oke, ya Jadi, benar. Sekarang puskesmas puskesmas memang ya, ya. program puskesmas. Harusnya semua lingkungan itu memiliki posyandu remaja layaknya posyandu balita atau posyandu lansia. Tetapi yang kita lihat mungkin di Sumatera Utara khususnya di Langkat itu belum ada. Nggak ada yang datang mungkin ya. Ada, tetapi mungkin tidak semenarik ketika posyandu balita atau posyandu lansia. Iya. Karena itu tadi masyarakat, pemerintah juga menganggap remaja itu tidak menjadi program utama, prioritas untuk dilakukan. Jadi ketika kita tahun pertama memasuki itu dan mengasesmen layanan-layanan yang sudah ada itu masih sangat minim, Iya. gitu, sangat-sangat minim. Nah, kalau di BKKBN misalnya itu ada genre ya, generasi remaja itu ada genre. Nah, itu lewat sekolah ada kader-kader yang diedukasi di sekolah untuk berbicara kesehatan reproduksi. Itu pun sangat minim. Jadi selama pandemi hasil penelitian kita itu hampir tidak ada program yang berjalan ya, karena memang kemarin kan fokus utamanya untuk pandemi ya gitu. Nah, akhirnya 2 tahun ini anak-anak itu sama sekali tidak teredukasi. Di sekolah pun itu tidak ada. Bahkan di program-program pemerintah lainnya tidak ada. Artinya adalah ini menjadi fenomenanya adalah pengalaman kita ini menjadi PR besar ketika berbicara kesehatan reproduksi. Sementara di lain sisi angka kekerasan, angka perkawinan di usia anak itu semakin meningkat dan semakin tinggi. Artinya tahun ini, dimulai tahun 2021 hingga tahun 2022 hingga saat ini itu menjadi kita kerja keras mendorong pemerintah untuk menghidupkan kembali program-program itu. Karena apa? Ya karena yang kita diskusikan itu menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan sesegera mungkin ya untuk menjawab persoalan itu. Nah, tadi Kak Ramadhani menyampaikan misalnya orang tua. Nah, kita juga melakukan edukasi terhadap orang tua. Orang tua ketika kita ajak untuk berdiskusi, respon itu ya tidak terlalu tertarik dengan diskusi yang kita lakukan itu tadi, karena memang anak remaja ini dianggap tidak membutuhkan sentuhan atau tidak membutuhkan perhatian khusus sama seperti anak balita. Jadi ketika kita datang gitu ya, kita ngomongin tentang anak remaja, ya yang kita lakukan adalah kita mengajak mereka untuk melihat bagaimana dampak kenakalan-kenakalan yang dialami oleh remaja saat ini, dan mereka sendiri mengakui mereka sangat
letih dan hampir putus asa bagaimana cara melakukan pendekatan dan pola pendidikan terhadap anak remaja. Karena apa? Karena anak remaja sudah banyak terlena dengan dunia luar lewat gadget dibandingkan berbicara dengan orang tua. Nah, ini kan memprihatinkan ya, ketika anak sendiri pun tidak lagi merasa merespon untuk berdiskusi dengan orang tua, dia lebih tertarik dengan dunia luar dibandingkan keluarga. Saya pikir itu menjadi salah satu keprihatinan. Keprihatinan dan tantangan juga bagi kita Tantangan juga semuanya, bagi begitu semua. ya. Jadi tidak hanya orang tua tapi masyarakat Bagi kita pada umumnya, semuanya. bagi kita semua. Terlebih-lebih mungkin bagi Kak Ferry dan teman-teman Iya, lainnya. Dan juga saya mau ke Kak Ramadhani nih. Kak Ramadhani, kalau kita bicara tentang apakah ada dari keluarga-keluarga yang broken home ini yang kemudian menyebabkan anaknya masuk dalam lingkaran pernikahan dini ini. Apakah ada begitu ya? Mungkin dari kacamata psikolog itu adakah selama ini kasus-kasus seperti ini atau tidak? Ya, kalau nanti ada boleh dijawab, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi setelah kita dengarkan lagu ini menarik ini ya, karena lagu ini ada hubungannya dengan topik yang kita bahas, pernikahan dini. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Tanggapan Publik dengan topik yang kita angkat, fenomena pernikahan dini. Kalau kita lihat dari kacamata psikolog, apakah selama ini ada juga kasus-kasus yang terjadi atau remaja-remaja yang masuk dalam lingkaran pernikahan dini ini berasal dari keluarga yang broken home? Ada nggak seperti itu sih, Kak Ramadhani? Ya secara signifikan sih enggak ya gitu. Jadi faktor pernikahan dini bukan karena faktor orang tua yang broken home. Bahkan saya melihat di beberapa kasus yang saya tangani justru memiliki dampak trauma bagi anak gitu ya. Oh ternyata menikah itu tak menyenangkan gitu ya kalau broken home gitu ya. Jadi jadi dia tidak punya dampak bahwa tapi dampak dia tidak terbimbing dengan baik karena kedua orang tuanya sibuk bertengkar mungkin gitu ya. Tapi kalau pernikahan dini pernikahan dininya bukan disebabkan itu, lebih banyak karena tadi faktor pergaulan, kemudian faktor budaya tadi yang misalnya karena sosioekonomi ya. Jadi orang tua yang keluarga miskin mengurangi beban keluarga dengan menikahkan anak padahal kemudian tadi udah tahu kasusnya bahwa dinikahkan malah menambah beban ya karena makin banyak yang harus dibiayai gitu ya. Kemudian faktor budaya tadi, jadi ada juga mungkin value-value ya sudahlah daripada dia berbuat zina dinikahkan gitu ya. Kemudian itu kan framing yang sebetulnya harus diluruskan kembali ya. Karena misi kita adalah bagaimana menyelamatkan generasi muda SDM karena ini kan akan terkait dengan pembangunan ya. Kalau sumber dayanya kemudian berhenti dalam bertumbuh berkembang maka pembangunan bangsa juga akan mengalami hambatan ya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah memang program ya, program remaja. Jadi PKKBN maupun PKBI dan organisasi-organisasi seperti yang dipimpin Kak Ira itu sebetulnya sudah banyak yang bergerak ke masyarakat untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Tapi mungkin pemerintah masih perlu melihatnya sebagai satu hal yang penting ya. Jadi program itu pun memang akan lebih banyak harus dilakukan. Didukung, gitu. Ya, didukung juga oleh pemerintah. Nah, programnya juga kalau misalnya gini, kita mau bikin program remaja yang mengayomi orang dewasa. Udah nggak istilahnya udah tidak apple to apple ya gitu. Aduh ini orang tua nasihat melulu gitu ya. Tapi kalau kemudian remaja kepada remaja saling memberi motivasi, saling mengedukasi, mungkin itu lebih tepat ya. Jadi peer educator, peer group. Jadi kalau itu yang dididik, kita bentuk kelompok-kelompok. Saya yakin Kak Ira juga membentuk kelompok-kelompok orang muda di Langkat. Mereka dididik, diedukasi menjadi motivator, menjadi konselor. Nah, ini yang perlu dikembangkan. Jadi mereka dibuat remaja-remaja dengan model-modelnya remaja. Gaul boleh, tapi kemudian harus tetap punya masa depan gitu ya. Harus punya konsep diri yang baik, harus punya nilai diri yang baik. Nah, itu yang bisa dilakukan dengan remaja ke remaja karena remaja lebih dekat dengan kelompok kan gitu. Nah, tapi kita sebagai orang dewasa baik pemerintah maupun organisasi-organisasi dan orang tua itu mensupport, memfasilitasi kegiatan-kegiatan remaja yang positif gitu supaya mereka juga kita bilang jangan bergaul yang nggak bagus tapi kita tidak kasih ruang tempat di mana mereka bisa mengembangkan diri kan gitu. Jadi inilah memang pandangan psikolog ini luar biasa kan begitu ya. Kita jangan-jangan tapi ruangnya nggak kita kasih kan gitu dia. Ya, kita suka melarang jangan tapi kita nggak diajarin gimana. Kita punya masalah tuh kan punya masalah tapi kita nggak bantu untuk menyelesaikan masalah. Jadi memang untuk fenomena ini saya pikir saya beberapa belas tahun yang lalu berkecimpung di dunia ini
heran juga gitu mendengar Kak Ira, loh kok sampai sekarang masih ada ya? Masih banyak ya. Kok kita nggak Masih bergerak? era semakin maju terus, teknologi semakin maju gitu. Loh, kok kita- Kasus lama kok bisa terus berkarat gitu ya? Iya, kita kok nggak berkembang ya? Semakin banyak Masih juga ya. Iya, begitu terus gitu. Jadi ya saya pikir memang ya saya akhirnya jadi terpanggil kembali nih Kak Ira. Jadi kalau Kak Ira mau ajak saya main-main ke Langkat juga Oh siap siap lah ini. mau Kalau bantu. kalau orang psikolog ini datang kan kemudian bisa Iya, menyejukkan, benar. bisa memberikan Iya. pemahaman gitu ya, bisa meluruskan gitu. Enaknya sama psikolog gitu, Kak Ferry. Kenapa nggak diajak aja nanti? Tapi Kak saya mau tanya nih, supaya nanti Kak Ramadhani mau ikut nih Langkat atau mungkin saya ke daerah-daerah lain yang mungkin banyak kasusnya pernikahan dini. Nah selama ini turun ke lapangan, selain orang organisasi, siapa sih yang mendukung? Apakah kemudian perangkat desa, pemerintah setempat mungkin mendukung atau bagaimana? Atau berjalan sendiri nih? Sebenarnya ketika kita datang awalnya bertanya-tanya ya, ini Ira Aliansi Sumber Satu ini nggak datang mau ngapain gitu ya. Tapi karena kita memang datang ke Langkat membawa hasil penelitian kita waktu itu bagaimana fenomena dampak dari minimnya edukasi terhadap anak remaja khususnya kesehatan reproduksi yang mengakibatkan banyaknya angka kekerasan terhadap perempuan dan remaja dan juga pernikahan dini dan stunting itu membuat mereka tertarik untuk menerima kita gitu. Jadi memang yang pertama yang mensupport kita adalah desa, pemerintah di tingkat desa, terus di tingkat kabupaten melalui dinas-dinas terkait ya, dinas kesehatan, dinas PPKB PPA gitu-gitu. Nah, dan juga ada beberapa tokoh-tokoh agama. Ada memang yang mensupport, ada yang tidak mensupport. Artinya karena masih banyaknya tanda tanya gitu ya, berbicara kesehatan reproduksi ini kan hal baru. Pro kontra lah ya. Ya ada yang pro kontra juga, tetapi kita nggak apa-apa karena memang masih tahun pertama ya. Nah di tahun kedua ini nanti yang kita akan melibatkan legislatif yang lebih banyak lagi. Karena Legislatif. Ya, karena di Langkat itu sudah punya sebenarnya peraturan daerah untuk Kabupaten Layak Anak. Nah, Kabupaten Layak Anak ini kan salah satunya adalah meminimalisir pernikahan dini, kekerasan yang dialami oleh anak. Itu salah satu tujuan Kabupaten Layak Anak gitu. Jadi kita mau mendorong ini Langkat sering mendapatkan mendapatkan award karena mereka dianggap menjadi kabupaten yang baik di dalam mengimplementasikan Kabupaten Kota Layak Anak. Ternyata masih jauh dari apa yang kita harapkan melihat persoalan-persoalan itu tadi. Ya, hal sederhananya saya sampaikan itu tadi. Program yang disupport pemerintah misalnya dengan posyandu remaja yang itu sangat dasar itu belum aktif. Gitu. Atau mungkin dialihkan aja ke yang lain, ke kegiatan-kegiatan lain, jangan di posyandu itu begitu. Kenapa? Karena mungkin remaja juga mungkin enggan untuk datang ke... Ya, tapi melihat kan pemerintah kan nggak bisa berdiri sendiri membuat sebuah program itu kan harus ada ya, mulai dari cantolan anggarannya di mana, kan itu repot kan. Nah, jadi nggak bisa kita membuat pemerintah itu nggak bisa kan. Jadi, nah salah satunya kenapa saya sebutkan tadi 2 program itu karena itu memang sudah jelas ada kebijakannya dan kabupaten kota itu harus menganggarkan anggaran untuk mensupport ya itu tadi karena disitulah sebenarnya yang bisa menyentuh untuk usus remaja. Tapi sebenarnya suara-suara pemerhati ini sebenarnya ini juga bisa menjadi evaluasi pemerintah begitu. Kalau posyandu itu memang anggarannya besar ke sana, kenapa kenapa nggak dipindahkan begitu? Anggarannya ke tempat lain yang lebih lebih bisa menyentuh kepentingan remaja kita sendiri, memberikan edukasi begitu. Nah, ini waktu kita tinggal sedikit, saya ke Kak Ramadhani dulu ini. Kak, apa sebenarnya yang perlu dipahami oleh semua pihak sehingga fenomena pernikahan dini ini paling tidak kita bisa mungkin mengurangi setiap tahunnya begitu. Angkanya bisa berkurang. Karena kalau kita lihat, kita kan negara sekarang, negara yang bisa kita katakan bukan udah mau negara maju gitu. Ya, yang saya pahami persoalan ini kan multidimensi ya, gitu. Jadi bukan hanya faktor kesehatan reproduksi saja gitu ya, tapi faktor-faktor ekonomi, faktor pendidikan, kebudayaan ya, kemudian pemberdayaan keluarga, itu semua ada di situ. Jadi saya pikir anggaran itu, kalau bicara anggaran tadi tidak hanya terpaku pada satu instansi sebetulnya. Jadi ada irisan-irisan di instansi dinas-dinas lain yang sebetulnya bisa memberikan untuk kepentingan remaja ini tadi. Betul. Jadi yang penting adalah apa rancangan aksi daerah terhadap program itu. Jadi kalau udah ada rancangan aksi daerahnya terkait dengan program mengatasi pernikahan dini, maka
semua elemen organisasi itu juga akan digiring ke situ. Jadi tetap ada irisan. Apakah dia mengambil peran advokasi, apakah dia mengambil peran promosi edukasi, pendampingan. Jadi itu semua akan dibahas. Nah, persoalannya kan kita tidak mendudukkan dalam penanganan kasus-kasus di masyarakat itu secara multidimensi. Semua bicara sporadis ya, semua bicara sendiri-sendiri gitu ya, dengan anggaran sendiri, tapi outputnya itu juga tidak mengarah kepada apa yang diinginkan. Ada undang-undang, tapi implementasi undang-undangnya bagaimana, ya kan? Dengan adanya undang-undang ada kebijakan, tentu ada anggaran, ada program. Nah, implementasinya itulah yang sebetulnya yang perlu diadvokasi gitu oleh organisasi-organisasi. Jadi KIRA tidak sendiri, ajak elemen-elemen organisasi yang lain, advokasi terus gitu ya. Jadi saya pernah berada di program advokasi untuk anggaran. Jadi berbagai elemen bentuk tim advokasi, sehingga memang Langkat ini melihat itu sebagai sesuatu yang urgent dilangkat. Kalau enggak SDM Anda nanti akan menurun nih gitu. Sumber daya manusia yang akan membangun Langkat kalau begini kasusnya akan turun. Anggaran Anda pun akan banyak habis untuk program-program yang seperti itu. Jadi pemerintahnya harus didobrak. Baguslah kalau mengundang legislatif ke situ ya, supaya dia juga paham gitu. Itu sih kalau saya berpikirnya. Ya, baik. Saya ke Mbak Ferry Wira ini, Mbak Wira Padang nih. Singkat Mbak, padat. Karena ini waktu kita tinggal sedikit lagi aja. Apa sebenarnya yang mau disampaikan ke seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya para penonton kita ini, supaya memang semua kita bisa ikut ambil bagian untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Karena ini memang kalau terjadi pernikahan dini kan ini merusak generasi masa depan kita gitu ya. Kalau masa depan generasi ini sudah rusak, bagaimana kemudian bangsa ini bisa maju gitu. Ya, yang mau saya sampaikan adalah kita penting ya untuk bergandengan tangan. Jadi kita tidak bisa merasa bahwa ini adalah tanggung jawab pemerintah, tidak, tapi bergandengan tangan dengan tokoh masyarakat, dengan masyarakat sipil, orang tua dan sekolah-sekolah untuk memberikan perhatian khusus terhadap anak remaja kita. Dan kita jangan menganggap bahwa anak remaja itu hanya tanggung jawab orang tua juga, karena itu akan mempengaruhi anak-anak yang lain. Mungkin anak kita saat ini aman, ke depan gitu ya, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan anak kita. Artinya tanggung jawab bersama ini perlu dibangun, dan pemerintah saya pikir yang lebih banyak porsinya untuk mengambil peran bagaimana menghidupkan kembali program-program yang sudah ada selama ini yang belum maksimal dilakukan oleh baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat di daerah. Saya pikir gerak bersama itu penting untuk kita lakukan. Kita perlu bergandengan tangan untuk melihat bahwa ini adalah persoalan bersama, dan persoalan bersama ini bisa diselesaikan, bisa dicarikan solusinya, menyelesaikan persoalan dengan juga bergandengan tangan dan membutuhkan perhatian dari kita semua. Mungkin itu. Baik, dua-dua narasumber ini menarik sekali ya. Artinya memang banyak pihak harus ikut ambil bagian untuk kita bisa memutus mata rantai supaya tidak terjadi lagi pernikahan dini. Tapi kedua-dua narasumber saya yang hebat ini juga menyampaikan bahwasannya peran pemerintah cukup strategis sekali dalam hal ini untuk kemudian bagaimana kita ikut menuntaskan yang namanya pernikahan dini supaya tidak terjadi lagi, atau paling tidak kita bisa meminimalisir setiap tahunnya, sehingga apa? Masa depan bangsa akan terjaga karena generasi muda akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia yang maju. Demikian, selamat sore. Sebelum kita berpisah, kita akan dengarkan satu buah lagu lagi dari Cake Q-Stick. Sampai jumpa di minggu depan.